Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Terjemahannya, berlindung tak kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 menit ke depan kita coba paparkan sedikit informasi tentang kita, ya, karena di sini insan, ya, anas, ya, kita lah. Yang manusia itu awak nak, iya, awak kok manusia atau orang? Kedua-duanya, ya, manusia ya lo, orang ya lo gitu ya. Jadi kita ini sedang dibukakan informasi tentang perangai kita, ya. Dalam kajian ini ada dua, satu mengeluh, yang kedua kikir. Jadi sifat awak ko suka mengeluh, duduk lama-lama ngeluh je, agak lama-lama mengeluh aja, ya kan? Lalu saya lama-lama mengeluh aja, ya kan? Jadi tidak ada yang pas gitu ya. Jadi memang dari awalnya, ya, dari karakter dasarnya, ya, manusia itu memang diciptakan. Di situ ada kalimat inna, sungguh, benar-benar manusia itu khuliqa, ya kan, ya, diciptakan halu'a. Nah, kalau kami dulu belajar di pesantren itu 3 itu, halu'a, jazwa', manu'a. Nah itu dia, ya kan, berkeluh kesah, kikir, ya kan. Kapan mengeluh? Ketika ada masalah. Kapan pencekih? Ketika kayo, ya kan. Jadi terbalik ya cita-cita kita. Aku kalau kayu berhenti mau bantu sianu, ternyata setelah kaya orang sempili. Ya jadi orang kayu itu, ibu-ibu, maka itu tidak usah lah ibu-ibu jadi orang kayu gitu. Ya nak, orang kaya itu lebih kikir dibandingkan orang miskin, Pak. Ya. Kalau kita punya teman, ya nak, satu angkot umpamanya, awak piti 10.000 tuh bawanya. Ada kawan nak sebelah, awak dulu turun. Walaupun piti 10.000, angkot bayar 4.000. Itu ringan, Pak. Ya nak membayar kawan awak itu. 4.000. Atau kalau kita punya uang 10.000, datang orang minta 10.000 kok 1.000 10 buah gitu. Ya kan? Datang orang minta-minta, bara paling taluk di ibu-ibu beragia. 1.000, 2.000 ya, oke. Dan itu hebat menurut kamu, Pak. 1.000 siapa? Itulah hebat, Pak. Ya kan? Karena 1.000 dari 10.000 berapa persen? 10%, Pak. Wapiti punya 10.000 bisa berbagi 10%. Ibu-ibu lebih hebat oleh 2.000 tuh ibu-ibu. Berarti 20%.
Tapi ketika ibu punya uang 100 miliar, datang orang minta-minta, barat kalau ibu bahagia. Hah? Tapi kalau 10%? Hah? Itu buktinya Pak. Iya kan? Tadi 10.000 bisa 10% Pak. Ringan kan? Tapi ketika ada PPT 100 miliar, 10% berarti, iya kan? 10 miliar kan? Kalau 20% tadi ibu-ibu, aku berubah menjadi 2,5% gitu. Itu yang dikatakan di situ kan. Mengeluhnya ketika susah, kikirnya ketika sudah banyak udah. Jadi semakin banyak uang, semakin kikir orang. Iya kan? Nah, ini tujuan ayat ini Bapak Ibu. Nah, saya mau lihat dulu. Ini turunnya di Makkah ini, Pak. Ya kan? Ini berhubungan, satu riwayat mengatakan salah satu riwayat ini adalah berkaitan laki-laki dari kaum Quraisy. Dia kaya. Namun pelit. Nah, kan nampak itu. Dia kaya tapi kikir. Tidak ada orang nyebut ibu tu yang sempili. Baik tu orang miskin. Nah, tidak ada. Orang miskin disebut sempili, tidak ada dong. Ya nak, ya wahala kalau beragi ke orang miskin kan? Ya kan? Lalu ketika dia sakit, dia berdoa kepada Allah untuk kesembuhan dan berjanji akan menyedekahkan hartanya jika sembuh. Setelah sembuh, dia tidak menepati janji dan menjadi kikir kembali. Jadi kadang-kadang memang cita-cita ini begitu Pak. Sama lah calon-calon pejabat itu kan tak tanggung. Kalau mau terpilih nanti janjinya begini kan. Maka ada kawan bertanya, apa bedanya pilkada dengan pilkab? Apa beda? Kalau pilkada, ya kan, jadi mungkinnya Pak, ya, kalau nyata pilih ya mungkinnya, ya kan, nyelupo gitu. Tapi kalau pilkab, kalau nyelupo, jadi kan, jadi kadang-kadang begitu, kadang-kadang rasonya ya Bu, kok kayu mau nanti, kok kayu nanti, kalau berhasil nanti. Hanya beransur-ansur tuh, ekonominya semakin hari semakin baik. Jadinya tak raso Pak. Ya kan? Nah, ternyata sudah diniatkan, justru dia tidak mau. Nah, ini sifat dasar Bapak Ibu. Kita lihat satu persatu. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi Allah menggambarkan sifat dasar kita supaya kita memberantas itu sebenarnya Pak. Jadi memang manusia itu sering bersikap kalau lagi dapat musibah dia kurang sabar. Ya kan? Kalau dapat keburukan dia tidak sabar. Kadang-kadang dia cemas, kadang-kadang dia khawatir tentang apa yang terjadi. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengobati, kata Allah itu boleh jadi ya, wa asa anta krusai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu merasa sesuatu yang terjadi itu tidak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Ya kan? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu, ya kan, tapi menurut Allah itu belum tahu yang terbaik. Maka itu sebenarnya adalah jangan pernah mengeluh. Kadang mengeluh ke orang Pak. Awak saya tidak tahu, terus orang kok lebih parah lo pada awak gitu. Ya kan? Ada yang seperti itu kan? Cerita lawak anak begini segala macam. Ternyata orang sampai awak mengeluh, lebih baik lo masalahnya pada awak itu. Kita aja yang enggak tahu gitu ya. Nah, itu sifat dasarnya yang harus kita berantas gitu ya. Nah, kedua, iza masahul syarru jazua. Ternyata Allah perinci. Kalau di sini dikatakan bahwa berkeluh kesah lagi kikir, lalu kapan mereka mengeluh? Ketika mendapatkan masalah. Ketika diuji oleh Allah, mereka mengeluh. Tapi ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka malahan kikir dari nikmat yang diberikan itu. Gitu.
Jadi kalau lagi dapat musibah mengeluh, kalau lagi dapat nikmat justru bukan mengeluh tapi semakin kikir dia, ya kan? Nah, ada seorang yang ditanya, bagaimana kalau kita mampu membantu orang? Tetapi karena kita sering bantu, nampak-nampaknya kita digunakan seperti sandaran saja baginya kita. Aduh, masalah sekete, awak saya sudah bantu awak saya tulang punggungnya lah gitu. Nah, bagaimana kalau kita berhenti melakukan? Rasa-rasa awak dimanfaatkan rasanya gitu. Karena dia pemurah, ya kan? Dan itu memang terjadi dalam lingkungan kita. Pamannya ada seorang Pak Haji pamannya, orangnya pemurah, suku bersedekah, sadonya adosi masalah yayasan segala macam, ya kan? Nah, kalau tahu orang si anu itu pemurah, orang ke sado maduk ke situ. Nah, kalau kita berhenti, padahal kita mampu Pak, kan bisa aja orang berpikir ya, mau hitung-hitung, mau bantu, mau bagi kasih ko sekian puluh juta sebulan. Kok seandainya mau tahan lah, mungkin tersimpan lo piti ambo 10 juta sebulan. Kalau ambo lebih simpan lagi, mungkin bisa 50 juta sebulan gitu mamanya kan. Ternyata setelah dipraktekkan katanya Pak, ya kan, dikurangi, bantuan dikurangi, nikmatnya. Tahu-tahu pemasukan kurang loh Pak. Nah, itu yakinnya Pak. Dia semakin ambo kurangi pengeluaran untuk orang lain, ya masuknya kurang loh gitu. Besoknya di jor-joran, masuknya gitu aja gitu. Oh ternyata di rumah tuh ada tabung tangki air. Ada yang warna oranye itu kan? Pernah Bu lihat di rumah-rumah orang ada warna oranye tangki airnya? Itu kan banyak airnya dalam. Ada yang 1000 liter, ada yang 1500 liter gitu. Supaya air yang di atas itu banyak turun ke bawah, apa caranya? Hah? Ya kerannya dipangan. Dibuka kan? Kalau dibukanya ketek lo turunnya Pak. Kalau kerannya dibuka kancang, mancoro aja dia ke bawah gitu. Oh ternyata seperti itu. Jadi semakin awak buka kerannya, semakin banyak airnya turun gitu. Nah, Allah itu kan maha kaya gitu. Jadi semakin banyak kita tolong, ya kan? Semakin kita ini kadang-kadang begitu ibu-ibu. Dihitung-hitung pengeluaran awak tidak masuk, kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Ya kan? Tapi ada dosanya. Nah, kalau banyak kebutuhan, Allah beri juga banyak sumber rezeki-rezeki yang tidak diduga, Pak. Kalau kurang pengeluaran, kira tidak tersimpan, Pak. Nah, gitu. Itu membuktikan sebenarnya Bapak Ibu bahwa Allah ingin mempesan kepada kita. Ya kan? Kalau kamu dapat musibah, itu kan musibah itu Allah sebagai ujian. Kalau bahasa surat Al-Muluk itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup, kematian, kehidupan, malah di situ dimulai khalaqal mauta, mati dulu kan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Ujian apa? Ujian amalan yang terbaik. Bukan yang banyak amal, Pak. Jadi nampaknya kita ini tidak disuruh banyak amal. Tapi kita disuruh berbuat amalan yang terbaik. Jadi bisa saja amalan itu besar, tapi timbangannya ringan. Bisa saja amalan itu kecil, tapi timbangannya berat. Mana bare ibu-ibu basi sekilo jo kape sekilo. Alhamdulillah batilai sehat ibu-ibu. Ya nak le capek gitu. Tapi mana banyak basi sekilo jo kape sekilo. Nah, itu buktinya. Bisa saja banyak Pak, tapi beratnya segitunya. Bisa saja sedikit, ya kan? Tapi beratnya segitu aja kan. Jadi yang diminta itu bukan jumlah banyak, tapi kualitasnya, yang terbaiknya.
Nah, yang terbaiknya itu ketika kita mendapatkan sesuatu keburukan, disitulah fungsinya sabar. Ketika kita mendapatkan kebaikan, disitulah fungsinya syukur. Jadi antara sabar dengan syukur itulah sebenarnya yang dituju oleh Allah. Makanya siapa yang mampu melakukan sifat sabar dan syukur itu, nah, kalau kita rujuk di sini adalah orang yang sholat. Makanya yang tidak jazwa manwa tadi itu, yang tidak kikir, yang tidak mengeluh itu, di sini kan ada kalimat illah. Ya kan? Kecuali orang-orang yang sholat gitu. Lalu pertanyaannya, apa hubungan sholat dengan sifat mengeluh? Apa hubungan sholat dengan sifat kikir? Itu jadinya. Apa hubungan Pak? Sholat itu. Ternyata sholat itu kan pensucian jiwa sebenarnya. Mulai dari berwuduk itu kan setiap anggota wuduk itu mengeluarkan dosa. Jadi ketika ibu-ibu membasuh tangan, maka dosa-dosa dari tangan itu keluar. Ketika kita membasuh muka, ya kan, seluruh dosa yang dibuat oleh muka itu dikeluarkan semuanya. Terutama dosa-dosa kecil. Maka itu orang-orang yang sholat itu seperti mandi di sungai yang bersih, suci 5 kali sehari semalam. Sehingga Nabi mengatakan apa masih ada yang kotor, 5 kali sehari semalam mandi di air yang bersih, ya kan? Maka itu terhubunglah kita dengan Allah. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang terhubung dengan Allah. Lalu tadi musibah datangnya dari siapa? Dari Allah. Kebaikan harta datangnya dari Allah. Jadi kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang bersih jiwanya, maka sifat mengeluhnya hilang. Maka sampiliknya hilang. Mau sampilik karyang, mau sampilik basah, pokoknya sampilik gitu. Ya kan? Apa beda sampilik basah dengan sampilik karyang? Hah? Apa bedanya tuh? Oh ya, sampilik karyang. Kalau seandainya ada orang minta-minta atau lewat katidiang di muka awak, di dalam dompet awak itu ada peti 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 5.000, ada yang 2.000 dua lay, yang 2.000 ko yang kremok cik, yang tagang cik, kira-kira bahasa akahnya yang mah? Hah? Yang 100.000 nak? Enggak, yang 50.000? Enggak. Ya kan? Nah itu sampilik itu. Tapi sampiliknya masih sampilik basah. Artinya lagi keluar juga gitu. Ini kan baraya sawah dia teh lambok basah di bawah nak. Tapi kalau permisi lewat saja 100.000 ada, 50.000 ada, ya kan? 20.000 ada, 5.000 ada, 2.000 ada je. Tapi ketidiang kau lewat sajanya. Itu namanya sampilik karyang tu. Yo sabana karyang tak ada, kan lambok ibu tu. Ya dah, lewat saja. Hanya minta maaf lo tu. Maaf lu yo. Iya kan? Ada tak itu tu? Kenapa dia minta maaf? Hah? Ketika orang minta-minta, dia tidak bantu, lalu dia bilang, maaf ya bu. Kenapa dia minta maaf? Karena dia tahu kalau dia salah kan. Iya enggak? Dia hatinya sebenarnya sudah mengatakan bahwa dia harus berbagi gitu. Makanya Rasulullah kan mengatakan ketika datang orang minta-minta kepadamu, walaupun kedua tangannya ini penuh dengan gelang emas, berbagi juga lah. Walaupun hanya 1 biji korma. Kenapa sampai begitu tuh Pak? Karena orang minta-minta itu harga dirinya sudah hilang. Kalau kita tidak beri, bertambah lagi hilang harga dirinya. Coba kalau apa-apa ibu-ibu, kita yang tidak pernah berhutang, tidak pernah berhutang doh Pak. Salamu duit, kini karena tadasa, tapasu harus main minjam gitu ah. Lalu datang ke seorang, berat atau ringan? Hah? Barek kan? Rasu-rasu kabah gitu ah. Ya kan? Kamu kadang-kadang aneh-aneh banyak terjadi itu. Lebih 10 tahun tidak pernah kontak-kontak. Itu tiba-tiba assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, kan? Macam lihat foto si Pulan mah aja. Ya lalu tidak ada pernah kontak kan?
Itu macam lihat Waalaikumsalam, 5 tinggal kini, kan. Di situ Pak, kan. Tu ujung-ujungnya beko, awak perlu dana kini Pak, bisa awak pinjam Pak. Lah 10 tahun deh kontak-kontak tu tiba-tiba kontak, belum pinjam dana. Kira-kira perasaan ibu Pak tu. Itu jadi kan bare itu kan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita pastikan dulu, ini betul enggak? Karena sekarang kan banyak juga penipuan online kan. Nah, Bapak Ibu yang kita muliakan, ini ada kaitkan. Ternyata utlu ma uhiyya ilaika minal kitab aqimis shalah. Innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Ya kan? Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar. Nah, coba dilihat poin-poin pentingnya. Itu surat apa itu? Surat Laba-laba, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Sholat itu bisa mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Nah gitu ya. Kalau di sini dikatakan adalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya kan? Sholatnya mereka itu adalah tetap. Ya, tetap. Daimun. Jadi sholat konsisten. Ya kan, rutin dikerjakan dengan penuh tepat waktu. Kalau begitu, di mana sholat kira-kira itu, Bu? Berjamaah apa tidak? Berarti kalau begitu, sholat orang daimun itu adalah sholat di masjid berjamaah. Kalau berjamaah di masjid, biasanya tepat waktu apa tidak? Tepat waktu. Kita coba lihat dulu. Ini hubungan sholat dengan perbuatan yang mungkar. Kalau kita sholat ke masjid, sekurang-kurangnya berapa waktu yang kita manfaatkan, Pak? Persiapan sampai pulang. Hah? Paling sedikit 30 menit. Oke. Yang subuh tadi ke masjid jam berapa? Kok kan orang-orang pergi ke masjid semua tadi subuh kah? Enggak ada. Iya kan? Kalau saya tanya jemaah sekurang-kurangnya jam 4:30 dulu di persiapan. Siapan, ya kan? Mau mandi, mau berwudu, mau buang air dulu, mau jalan ke masjid, sholat sunat dulu, gitu kan? Kemudian sholat berjamaah, berzikir, ya kan? Berdoa. Kemudian ada yang ikut pengajian, gitu ya. Itu lebih kurang habis kadang-kadang keluarnya nanti jam 6:30, Pak. Jadi kalau jam 4:30 sampai jam 6:30, 2 jam subuh. Kalau sudah dia pikirkan, dia mau ke masjid, berarti jam 12. Dan mulai dia siap-siap ke masjid kan, zuhur. Nanti pulangnya jam 1, kadang jam 1:30, gitu ya. Berarti 1,5 jam. Tadi 2 jam, zuhurnya 1,5 jam. Asar mungkin agak sejam. Nanti maghrib, ya kan? Ini sholatnya daimun ya, bukan, ya kan? Nah, maghrib sampai isya 2 jam, 2 jam, 1 jam, 3, tambah 1,5 jam, 4,5 jam, tambah subuh 2 jam, berarti bisa 6,5 jam. Sekurang-kurangnya 6,5 jam, 1 hari 1 malam, dia sudah terhindar berbuat maksiat. Betul apa enggak? Kan tidak mungkin lah yo sedang sholat tuh, ambo kapeng masjid itu mabuk sebentar dulu tuh. Ya enggak. Sekurang-kurangnya kalau 6 jam itu sudah terjauh dari maksiat, berarti berapa persen dalam 1 hari 1 malam, Pak? Iya kan hampir 25% kan? Karena 24 jam, 6 kali ampek saja. Berarti 1/4, 25% waktunya sudah tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Masa iya ketemu dengan Allah berjamaah rutin masih bisa berbuat maksiat? Padahal dia terkonek dengan Allah. Oke lah, mungkin jarak-jaraknya lagi, Pak.
Subuh paling terakhir itu mungkin dia tadi pulangnya jam setengah 6, setengah 7. Setengah 7 sampai zuhur kan jam 12 lah siap lo untuk sholat. Kalau dia mau berbuat maksiat kan dari jam-jam itu tuh. Iya kan? Atau setelah pulang dari masjid jam setengah 2. Kalau dia mau berbuat maksiat, berarti jam setengah 2 sampai jam mungkin setengah 4 udah siap-siap pergi sholat dulu lah dia. Kan itu jamnya itu yang dia berbuat maksiat gitu. Iya kan? Nah, itulah hubungan antara sholat dengan karakter manusia. Makanya ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat untuk menolongmu. Sabar menghadapi sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, ya kan? Sholat itu menolong supaya kita mau berbagi. Karena begini, apalagi, nah saya lihatkan di sini. Di sini ada poinnya penting saya tengok di sini. Sholat dan zakat itu sering disandingkan dalam Al-Quran. Aqimi sholat wa atuz zakah. Maka itu zakat ini adalah dalam rangka menumbuh kembangkan sifat kedermawanan. Nah, selalu seperti itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hubungan di situ. Maka itu orang yang benar sholatnya akan mengikir sifat kikir dalam dirinya. Apalagi saya tengok di masjid-masjid itu kan sering kota-kota infak berjalan mau pagi. Maka kan sedekah yang terbaik itu waktunya kapan? Pagi. Dan juga malam. Nah, kan sulit sekarang sedekah malam kan? Sebenarnya bisa aja kalau mau gitu. Kan pakai tinggal banking-bankingnya sekarang kan. Mau siang malam jam berapapun bisa bersedekah kan. Nah itu. Jadi ternyata sholat mendekatkan diri kepada Allah, sementara waktu harta datangnya dari Allah. Yang memerintahkan berbagi itu siapa? Allah. Ya kan? Yang memberi kita rezeki Allah. Yang mempertemukan rezeki dengan kita Allah. Yang memberi berapa jumlahnya siapa yang menentukan? Allah juga. Lalu setelah kita diberi oleh Allah, lalu kita diperintah berbagi. Iya kan? Lalu kita kikir, kan aneh tuh. Yang memberi, yang menyuruh berbagi. Iya kan? Jadi kalau ditanyakan bagaimana syukurnya dengan rezeki, ya berbagi sesuai dengan yang memberi rezeki. Ibu, bapak membaca Alhamdulillah satu hari itu berapa kali? Berapa kali satu hari? Kalau kita taati saja, habis sholat itu 33 kali, ya kan? Berarti berapa? Kali 5 kan? 3 kali 5 saja sudah 150. Tambah 15, berarti 165 kali satu hari satu malam, Pak. Saya beri 2 rahasianya. 2 saja rahasianya saya beri kalimat Alhamdulillah itu. 1, kalimat Alhamdulillah yang kita ucapkan itu adalah tidak ada syukur kita kecuali hanya kepada Allah. Maka itu kalau ada orang membantu kita, jangan dulu ucapan terima kasih. Karena tidak ada satu pun yang terjadi itu dari manusia. Jadi kalau ada orang bahagia kawan, itu tidak mereka yang kasih. Mereka hanya menyampaikan saja. Ini kue pamannya di sini, tidak ibu-ibu yang punya. Tidak ibu-ibu lo yang membuat. Bahan materialnya tidak ada awak caklah yang punya. Berarti siapa yang punya ini sebenarnya? Allah. Maka itu ketika makannya, lama rasanya, makasih aja bu, enggak. Tapi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah mensyukuri segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Yang kedua, kalimat alhamdulillah itu adalah mengokohkan yang sudah ada, Pak. Kita jarang berpikir kita maunya minta yang alun-ado. Iya kan? Yang alun-ado minta. Tapi tidak pernah kita minta, ya Allah yang sudah ada ini, tolong jangan dicabut. Ini udah sehat semua nih kan? Sehat enggak sadarnya? Sehat kan? Pernah enggak, ya Allah, nih alhamdulillah saya sehat nih ya Allah. Ya kan? Itu artinya apa? Mohon ya Allah,
kesehatan saya ini jangan dicabut. Nanti kalau tidak sehat, baru berdoa kan? Ya Allah, mohon sehatkan, kan gitu kan? Ketika sehat, pernah tidak berdoa? Ya Allah, tetapkan selalu sehat ini pada diriku. Nah, kalimat alhamdulillah itu adalah dalam rangka mengokohkan yang sudah ada. Ada orang punya harta, tapi yang dimintanya tambah. Yang lah punya nan harto nan lah hadoko, tidak dimintakan supaya jangan dicabut. Makanya kan banyak terjadi kan? Hilanglah, terbakarlah, apalagi dicuri orang lah, tercecer lah, ya kan? Sementara waktunya awak bikin bahas supaya menambah. Nalah hadoko. Nah, salah satu dari sifat dermawan berbagi, apakah itu zakat, apakah itu infak, apakah sedekah atau wakaf, bagian dari menahan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita diberikan rezeki lebih, ya berbagilah. Itu yang diminta sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala.